Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran fisika kita dengan materi yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi mengenai suhu dan kalor. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik. Oke, kita lihat apa sih itu gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau di kelas 10 mungkin kalian sudah mempelajari apa itu getaran. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur atau gerak bolak-balik secara periodik. Nah, jika getaran tersebut sudah merambat, maka itu disebut dengan gelombang. Nah, kalau sudah merambat, artinya di sini ada energi. Jadi perbedaan antara gelombang dengan getaran, pada gelombang, getaran yang merambat itu berarti ada menunjukkan energi yang bergerak atau energi yang berpindah. Nah, kemudian ini ada pembagian gelombang. Berdasarkan secara fisiknya, dibagi menjadi 3, ada arah getar, amplitudo, dan medium rambat. Berdasarkan arah getar, maka gelombang dibagi menjadi 2, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu sendiri adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Jadi di sini Ibu garis bawahi tegak lurus. Contohnya gelombang pada tali. Jadi dia bergetar ke atas bawah, ini arah getar, merambat ke kanan, ya. Kemudian ada gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar terhadap arah perambatannya. Contohnya gelombang pada selinki atau pada pegas. Ada rapatan, ada regangan, kembali ada rapatan lagi. Nah, yang berikutnya pembagian berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudo, gelombang itu sendiri dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya nilainya selalu tetap, sedangkan gelombang stasioner nilai amplitudonya berubah-ubah. Ini akan kita bahas setelah kita mempelajari gelombang mekanik. Kemudian berdasarkan medium rambat, maka gelombang dibagi menjadi 2, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik gelombang yang memerlukan medium perambatan. Gelombang elektromagnetik gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Contohnya gelombang cahaya. Jadi kalau gelombang mekanik ini sendiri yang akan kita bahas hari ini, karena gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium perambatan, ini kita bagi menjadi 2, yaitu transversal dengan longitudinal tadi ya. Jadi ada gelombang transversal, gelombang pada tali, gelombang longitudinal contohnya pada pegas atau pada selinki. Ibu contohkan di gambar ini gelombang transversal, gelombang pada tali. Jadi jika Ibu berdiri di sini memegang sebuah tali, kemudian ada seorang teman kalian berdiri di ujung sana, Ibu getarkan ujung yang satunya, maka terbentuklah gelombang transversal di sini, ada arah rambat yang merambat ke kanan. Di sini ada bukit, kemudian lembah, bukit, lembah. Di sini buat ada amplitudo, simpangan terjauh ya. Kemudian di sini Ibu buat ada lambda. Lambda adalah panjang gelombang ya. Nah, untuk lambda sendiri kita harus pahami konsepnya. Jadi nilai satu lambda atau satu gelombang itu bisa kita artikan, yang pertama dia satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Jadi sepanjang, kalau misalnya di sini Ibu buat titik A, B, C, di sini D, ini E, F, maka nilai lambda itu sendiri adalah sepanjang AE, satu bukit, satu lembah, AE, ya. Atau bisa juga menghitungnya dari lembah. Jadi kalau di sini Ibu tambahi nilai satu lambda juga bisa dihitung dari C ke G ya. Kemudian lambda nilainya juga bisa kita hitung dengan puncak ketemu puncak. Jadi puncak bukit di atas ya. Puncak ketemu puncak. Nah, B ke F ini juga adalah satu lambda atau satu gelombang. BF. Atau bisa juga lembah ketemu lembah. D
H. Jadi dari sini. Ini juga lambda, satu gelombang. Nah, berikutnya besaran apa saja di gelombang mekanik ini? Kita lihat ada periode T, kemudian ada frekuensi F. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Maka kita hitung dengan T dibagi N, waktu dibagi jumlah gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Banyaknya gelombang N dalam satuan waktu T, maka dibuat dalam persamaan N per T. Kalau kita lihat di sini, rumus antara periode dengan frekuensi kebalikan. Maka boleh kita buat F itu 1 per T atau T itu sendiri 1 per F. Untuk satuannya bisa kalian lihat, ini sudah umum, di getaran juga kalian sudah pelajari. Jadi waktu dalam second, jumlah gelombang tidak ada satuan menunjukkan jumlah, periode sama seperti waktu dalam satuan detik atau second, frekuensi dalam satuan hertz, panjang gelombang, panjang berarti dalam satuan meter. Nah, di sini ada V, cepat rambat. Dalam materi gerak, kita sudah belajar bahwa menghitung jarak itu sendiri adalah kecepatan dikali dengan waktu, S sama dengan V dikali T. Maka pada gelombang boleh kita analogikan S tadi jarak, kita analogikan jaraknya adalah panjang gelombang menjadi lambda, V cepat rambat, di sini kecepatan, ini cepat rambat, ini waktu, di sini periode. Ya. Atau boleh kita buat bahwa cepat rambat gelombang adalah lambda dibagi periode atau lambda dikali frekuensi, karena rumus antara F dengan T ini kebalikan. Nah, untuk lebih memahami konsep atau karakteristik dari gelombang mekanik ini, kita lihat contoh soal. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang, maka tentukanlah cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Kita buat dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 60 cm. Berarti ada jarak 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi F, 2 getaran per detik. 2 getaran per detik berarti 2 Hz ya. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, ini kita gambarkan dalam bentuk gelombang transversal ya. Jadi kita andaikan salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang. Sini Bu gambarkan gabus di puncak bukit gelombang, dan gabus yang lainnya berada di dasar. Di dasar berarti di bawah. Namun perlu kita perhatikan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Jadi gabus yang satunya lagi bukan di sini letaknya tapi di sini. Karena di antara kedua gabus tadi ada satu bukit ya. Ini satu lembah, ini satu bukit. Ya. Berarti kita harus melewati satu bukit dulu baru bisa meletakkan gabus yang satunya lagi. Nah, jarak yang 60 cm ini sendiri itu adalah jarak dari kedua gabus tadi. Maka disinilah nilai S-nya tadi 60 cm. Nah, yang ingin kita cari tadi adalah cepat rambat V-nya. Ya. Dari sini kita cari dulu lambda, karena untuk menghitung V itu lambda per T atau lambda dikali frekuensi. Di soal sudah ada frekuensi, kita bisa pakai persamaan ini. Ya. Jadi, untuk cepat rambat, lambda dikali frekuensi, lambda kita cari, kita lihat dulu di sini ada berapa lambda, ada berapa gelombang. Jadi tadi kalau dia puncak bukit ketemu puncak bukit itu adalah 1 lambda. Sampai sini. 1 lambda. Kemudian nambah lagi sampai ke bagian lembahnya nih. Nah, ini kita hitung dengan setengah lambda, setengah gelombang. Jadi ini sama saja dengan 1/4 ya. Jadi kalau misalnya Ibu buat seperti ini setengah, jadi makanya ini nilainya 1 lambda.
Artinya kalau yang Ibu arsir ini adalah seperempat, ini juga seperempat, jadi setengah. Total dari atas sini sampai sini setengah lambda, ya. Dari sini ke sini sudah lambda, 1 lambda, ya, 1 lambda ditambah setengah lambda, sini lagi. Total seluruhnya berarti 1,5 lambda. 1,5 lambda ini boleh kita buat 3/2 lambda. Nah, 3/2 lambda ini nilainya 60 cm. 3/2 lambda setara dengan 60 cm, maka nilai lambdanya 60 kali 2, 120 cm dibagi 3. Kita dapat lambdanya 40 cm. Kita konversi menjadi satuan meter, 0,4 meter. Baru bisa kita kalikan untuk menghitung cepat rambat. 0,4 dikali dengan 2, kita dapatkan cepat rambat gelombang 0,8 meter per second. Oke anak-anak, untuk materi gelombang mekanik Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian bisa latihan soal untuk memperdalam materi ini. Ibu cukupkan hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.